Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'u al-intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad dalalata 'alal haqqi ibtigha'a mardatillahi wa thawabih wa qurbihi minhu tabaraka wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, berbagai karunia nikmat-Nya, di antaranya nikmat iman dan Islam, sehingga kita dijadikan sebagai salah satu hamba, hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai salah satu umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang yang dimuliakan atau juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di dunia dan mulia di akhirat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kita konteks berpuasa, setelah kita mengetahui bagaimana atau juga hal-hal yang membatalkan puasa secara maknawi atau juga secara batin, atau membatalkan pahala puasa yang telah kita ketahui sebelumnya, maka kita pun selain daripada mengetahui daripada hal-hal yang membatalkan puasa secara maknawi, secara batin, kita pun juga wajib mengetahui daripada hal-hal apa saja yang membatalkan puasa secara lahir, atau batal puasa kita secara otomatik, kemudian wajib terhadap kita untuk mengqadhanya di waktu yang lain. Di dalam buku fikih praktis guru mulia kita Buya Yahya, yaitu berkaitan dengan puasa. Di sana beliau memaparkan atau juga telah mengulas dan juga meringkas dengan benar-benar gamblang dan lugas, dengan bahasa yang ringkas dan lugas. Beliau memaparkan bahwasannya ada 9 hal yang akan membatalkan puasa. Yang mana kalau 9 hal tersebut dilakukan oleh seseorang yang sedang berpuasa, maka batallah puasanya dan wajib terhadapnya untuk mengqadha di waktu yang lain. Yang pertama, hal yang apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah masuknya sesuatu atau ain, sesuatu ke lubang yang 5. Jadi masuknya sesuatu ke lubang yang 5 juga akan membatalkan. Itu adalah hal yang akan termasuk daripada sebab batalnya puasa. Apa saja lubang yang 5? Yang pertama adalah mulut. Yang pertama adalah mulut. Ketika seseorang memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut, kemudian sampai tertelan, maka itu akan membatalkan puasanya. Kemudian yang kedua adalah hidung. Lubang kedua adalah hidung, yang mana ketika seseorang memasukkan sesuatu lagi-lagi ke dalam hidung, kemudian ke arah atau juga ke atas sampai batas daripada kalau kita mengorek mengorek hidung tersebut dengan tangan lebih ke atas lagi, maka ketika seseorang memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung tersebut, maka juga akan batal puasanya. Kemudian yang ketiga adalah lubang telinga. Lagi-lagi kalau kita misalkan korek telinga dengan jemari kita, ujung jemari kita, maka tidak batal terhadap atau juga dengan batasan-batasan tertentu saja di luar telinga tadi. Akan tetapi kalau kita menggunakan atau juga mengorek kuping dengan cotton bud atau juga alat yang lain dengan sampai ke batas dalam, itu pun akan membatalkan puasa kita. Kemudian yang keempat adalah lubang depan atau juga jalur lubang kubul atau juga lubang kencing. Jadi kalau misalkan kita juga memasukkan sesuatu daripada lubang tersebut, misalkan ada seseorang yang sedang sakit, kemudian wajib diobati dengan memasukkan satu obat melalui lubang kencing misalkan. Maka ketika dia dalam keadaan berpuasa, batal puasanya. Yang kelima adalah memasukkan sesuatu juga ke dalam lubang dubur atau lubang belakang. Jadi sesuatu yang dimasukkan melalui lubang belakang pun akan membatalkan puasa. Mungkin di sana ada
seseorang yang melakukan misalkan puasa kemudian memiliki sakit satu penyakit yang mana dokter menyuruhnya untuk mengobati melalui lubang dubur misalkan ya. Melalui lubang dubur dengan masukkan satu cairan atau obat melalui lubang tersebut, maka itu pun juga akan membatalkan puasa. Ini yang pertama daripada 9 hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan disengaja. Jadi muntah dengan disengaja itu juga akan membatalkan puasa. Kecuali muntah tanpa disengaja. Kalau misalkan seseorang bepergian, misalkan ketika musafir di dalam bis misalkan, kemudian dia karena mabuk, misal perjalanan, kemudian muntah tanpa sengaja jelasnya, maka muntah tersebut tidak membatalkan puasa. Selama muntahan yang telah dimuntahkannya tadi, atau juga bekas muntahan yang ada di mulutnya tersebut disucikan terlebih dahulu sebelum menelan sesuatu daripada mulutnya. Jadi kalau misalnya setelah muntah daripada muntah yang tidak disengaja tadi, kemudian dia wajib berkumur-kumur sampai membuang daripada apa yang dimuntahkan, apa yang di dalam mulutnya tadi. Ini muntah dengan disengaja. Adapun muntah tanpa disengaja, maka tidak batal puasanya. Jadi muntah dengan disengaja, misalkan kita gosok gigi, kemudian sampai ke gosok gigi dengan cara sampai mubalaghah atau juga berlebih-lebihan sampai kita terkaya atau yatakaya atau juga mengeluarkan muntahan, maka itu akan membatalkan puasa. Membatalkan puasa yang wajib diqadha ketika dia melakukan tersebut wajib didata. Jadi hari apa dia melakukan hal demikian, kemudian wajib terhadapnya untuk mengqadha di lain waktu. Kemudian yang ketiga adalah bersenggama, ya, bersenggama atau melakukan hubungan suami istri pun juga akan membatalkan puasa. Bersenggama atau melakukan hubungan suami istri, biarpun tanpa keluar mani, itu adalah satu sebab daripada membatalkan puasa tadi. Bahkan hukumannya sangat berat dalam syariat kita. Jadi seseorang misalkan di siang hari bulan suci Ramadan dia melakukan hubungan suami istri, tahu bahwasanya dia dalam keadaan berpuasa dan tahu bahwasanya hukum itu adalah haram, maka hukumannya sangat berat dari syariat Allah Subhanahu wa taala dalam hukum berpuasa tadi. Ini jadi bersenggama di siang hari bulan Ramadan dengan pasangan baik yang halal ataupun yang haram itu akan membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah mengeluarkan mani biarpun tanpa sengaja. Mengeluarkan mani seseorang, jadi seseorang mengeluarkan mani dirinya sendiri baik dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Maksudnya yang halal adalah melalui tangan pasangannya misalkan, atau dengan cara yang haram melalui tangan sendiri, atau juga naudzubillah ya, itu dilakukan misalkan di siang hari bulan suci Ramadan, itu pun akan membatalkan puasa. Jadi tadi mengeluarkan mani dengan cara yang halal ataupun yang haram, batalah puasanya. Kemudian juga hilang akal. Yang kelima adalah hilang akal. Jadi ketika seseorang dalam keadaan berpuasa, kemudian di suatu siang misalkan dia gila, ya, terjadi terhadapnya gila, maka hilang akal tadi karena faktor baik disengaja ataupun tidak, maka batalah puasanya. Gila di sini ada tiga jenis ya. Dikatakan bahwasanya gila yang dengan disengaja ataupun tidak itu jelasnya akan membatalkan puasa. Kemudian juga pingsan, ya, termasuk daripada mabuk atau pingsan, itu pun termasuk daripada gila, akan tetapi pingsan tersebut hanya memakan waktu hanya beberapa waktu saja, saat saja misalkan, kemudian sampai kalau misalkan dia sembuh daripada pingsannya atau juga terbangun daripada pingsannya sebelum seharian penuh, maka dia tetap sah puasanya. Kemudian yang selanjutnya adalah hilang akal, yang selanjutnya adalah tertidur. Jadi tertidur tidak akan membatalkan puasa. Karena tertidur hal yang wajar. Nah, bagi kita semuanya ada unsur tidur tadi. Tidak batal puasanya ketika seorang seharian penuh dia tertidur. Bukan seharian penuh dia pingsan ya. Kalau misalnya seharian penuh dia pingsan, maka tidak sah puasanya dan wajib diqadha di kemudian hari. Kemudian yang selanjutnya adalah haid. Ya. Haid yang keenam adalah haid. Yang keenam adalah haid. Jadi bagi seorang wanita yang keluar darah haid di waktu berpuasa batal puasanya. Baik itu misalkan anggap saja 3 menit sebelum berbuka puasa misalkan keluar darah haid, maka batal puasanya. Kemudian yang selanjutnya adalah melahirkan. Ya, melahirkan ketika seseorang juga dalam keadaan berpuasa kemudian lahirlah janin yang dikandungnya, maka juga akan batal puasanya. Yang berikutnya adalah nifas, yang ke-8 adalah nifas, yang tadi setelah kita tahu bahwasanya seseorang ketika selesai melahirkan pasti akan ada darah nifas selama 40 atau 60 hari berikutnya. Maka ketika seorang dalam keadaan nifas, tidak sah dia berpuasa. Atau juga atau batalah puasa ketika dia dalam keadaan berpuasa, lahir, kemudian lanjut dengan nifas. Yang berikutnya adalah, yang ke-9 adalah riddah atau juga murtad. Na'udzubillah min dzalik.
bahwasannya dia keluar atau juga seseorang yang keluar daripada Islam, ajaran Islam, ketika di dalam keadaan berpuasa itu batallah puasanya, yang mana ketika batal puasa tersebut dia wajib mengqadha ketika dia masuk Islam lagi di kemudian hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya daripada melakukan hal-hal yang 9 tadi yang akan membatalkan puasa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.